Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Rabu 4 Februari 2026. Mengenal James White. Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Beberapa dari kita mendengar panggilan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, tetapi tidak bersemangat untuk melakukannya. Begitu pula dengan James White, orang kedua yang berperan dalam pendirian gereja Masehi Advent hari ke-7. James lahir di Palmyra, negara bagian Maine, pada 4 Agustus 1821. Pada usia 15 tahun katanya, saya dibaptis dan bergabung dengan gereja Kristen. Namun pada usia 20 tahun, saya sudah tenggelam dalam semangat belajar dan mengajar di sekolah, serta mengumpulkan uang. Saya tidak pernah jatuh ke dalam dosa umum seperti kata-kata kotor, tidak menggunakan tembakau, teh, kopi, atau minuman keras. Namun, saya lebih mencintai dunia ini daripada Kristus dan kehidupan kekal, dan lebih mengagungkan pendidikan daripada Tuhan di surga. James yang muda pernah mendengar ajaran Miller, tetapi menganggapnya sebagai fanatisme yang keterlaluan. Dalam keadaan berpikir seperti itu, ia terkejut mendengar ibunya, yang sangat ia kagumi, berbicara positif tentang doktrin Advent Miller. Ia tidak siap menerima dampaknya bagi dirinya sendiri, terutama karena ia sudah punya rencana hidup. Namun, keyakinan akan kebenaran firman itu tak bisa diabaikannya. Ia berkata, "Setelah saya kembali kepada Tuhan dengan keyakinan kuat, saya harus meninggalkan rencana-rencana duniawi dan mengabdikan diri untuk memperingatkan orang-orang agar bersiap menyambut hari Tuhan." Pada dasarnya, saya suka buku-buku, tetapi setelah menemukan kebenaran ini, saya tidak punya waktu atau minat untuk mempelajari kitab suci lebih dalam, termasuk nubuatan-nubuatannya. Terlebih lagi, James merasa terdesak untuk mengunjungi para mantan murid yang pernah ia ajar di sekolah negeri setempat. "Saya berdoa agar dibebaskan dari tugas itu," tulisnya, tetapi tidak ada kelegaan yang datang. Dengan perasaan tertekan, ia pergi bekerja di ladang ayahnya, berharap bisa menghilangkan perasaan yang menyiksa itu. Tapi tidak berhasil. James berdoa memohon kelegaan, tetapi tetap tidak datang. Akhirnya, semangatku bangkit untuk memberontak terhadap Tuhan, dan dengan gegabah aku berkata, "Aku tidak akan pergi." Dengan menggentakkan kaki, ia merasa sudah menyelesaikan masalah itu, lalu kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Pengalaman James White tidak jauh berbeda dengan pengalaman sebagian dari kita. Kita mendengar panggilan Tuhan untuk melakukan sesuatu, lalu kita mengentakkan kaki dan menolaknya. Meski demikian, Tuhan tidak menyerah. Dia punya rencana bagi kita masing-masing. Apa rencananya untuk Anda hari ini? Dan yang lebih penting, bagaimana respon Anda terhadap kehendaknya? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini, dan kiranya ini boleh menguatkan iman kami masing-masing. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, biarlah berkat Tuhan selalu menjadi bagian kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.